Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Habib Laksmana Prima sebagai mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit di Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan terkait Geri Smart, yaitu inovasi rumah sakit digital ramah lansia untuk perawatan holistik dan inklusif. Yang melatar belakangi yaitu WHO memperkirakan pada tahun 2025 jumlah lansia di seluruh dunia akan mencapai 1,2 miliar orang yang akan terus bertambah hingga 2 miliar orang di tahun 2050. Di Indonesia sendiri, jumlah lansia mencapai 23,6 juta jiwa atau sekitar 9,03%. Adanya komorbiditas kompleks, keterbatasan fisik, masalah psikososial, dan kurangnya pendekatan multidisiplin dan person-centered care menjadi tantangan bagi rumah sakit dalam menghadapi era aging population. Oleh karena itu, perlu adanya sistem rumah sakit yang holistik dan inklusif serta berbasis teknologi yang memenuhi kebutuhan lansia. Geri Smart sebagai inovasi Smart Hospital dirancang secara khusus memberi layanan digital terintegrasi yang ramah lansia. Rumusan masalahnya, yang pertama yaitu apa urgensi pengembangan Geri Smart ini? Kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat menjawab kebutuhan untuk pasien lansia? Dan yang terakhir, apa tantangan yang dapat dihadapi dalam penyelenggaraan Geri Smart ini? Tujuan inovasi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu mewujudkan smart hospital yang ramah lansia. Kemudian memfasilitasi perawatan inklusif berbasis digital. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan pelayanan klinis yang terintegrasi antara pasien, keluarga, dan tenaga medis. Bab 2 tentang pembahasan. Gary Smart mengusung inovasi model layanan rumah sakit berbasis digital yang berfokus pada kebutuhan khusus pasien lanjut usia. Konsep ini mengintegrasikan teknologi digital, desain inklusif, dan pendekatan humanis spiritual untuk menghadirkan pelayanan yang aman, nyaman, bermartabat, dan efisien bagi lansia. Prinsip utamanya yaitu integrasi teknologi cerdas dengan pemanfaatan IoT, AI, dan rekam medis digital untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung untuk kemandirian lansia. Yang kedua yaitu desain fisik dan digital yang inklusif berupa lingkungan yang accessible dengan mengusung desain universal, signage besar, jalur khusus, serta antarmuka aplikasi yang sederhana. Ketiga, yaitu pelayanan multidimensi yang berpusat pada lansia. Di sini yang dimaksud dengan multidimensi yaitu layanan yang menyeluruh. Jadi bisa untuk mengakomodir medis, psikososial, dan spiritual. Dan berfokus untuk menjaga martabat dan kualitas hidup pada lansia. Kemudian yang terakhir yaitu inklusivitas dan empati. Keluarga sebagai mitra dalam perawatan melalui dashboard informasi dan telemonitoring, serta memperkuat koneksi sosial dan mencegah isolasi. Implementasi fitur inovatif Gary Smart di sini akan diterangkan dari alur pasien masuk dari pra-kedatangan hingga nanti pasien pulang. Pra-kedatangan dan pendaftaran, ini ada aplikasi khusus lansia, kemudian jalur prioritas pada lansia, asisten virtual berbasis suara, dan integrasi data dengan electronic health record. Kemudian pada pelayanan rawat jalan dan IGD, terdapat triase digital otomatis dan screening risiko dengan AI prediktif. Jalur dan ruang tunggu yang khusus, serta sistem alert untuk pasien berisiko tinggi saat check-in. Rawat inap lansia atau care ward, yaitu kamar dengan sensor suara, lampu otomatis, dan deteksi jatuh. Begitu juga terdapat dashboard keluarga untuk monitoring kondisi pasien dari rumah untuk keluarga. Kemudian integrasi nutrisi digital berupa menu sesuai diagnosis dan dipastikan halal. Kemudian yang terakhir yaitu smart bed and voice control untuk memudahkan lansia dengan keterbatasan gerak. Selanjutnya ada juga di spiritual dan psychosocial care. Di sini berupa spiritual care virtual room, di mana ini adalah akses ibadah digital dan konsultasi lintas agama. Kemudian psikologi geriatri dan peer support sistem lansia, dan ada juga terapi Al-Quran berbasis audio digital untuk ketenangan psikis dari lansia. Ketika pasien lansia ini pulang, terdapat juga layanan berupa home care, di mana di sini ada video edukasi personalisasi dan reminder digital terkait obat, kontrol, dan aktivitas. Kemudian telekonsultasi dan home telemonitoring dengan alat digital portable. Serta program home visit terintegrasi dengan data rumah sakit melalui dashboard digital. Ini adalah beberapa relevansi Gary Smart terhadap perkembangan di Iptek. Jadi, ada teknologi innovation berupa telehealth, mobile health apps, wearable device, hospital IoT system, geriatric monitoring devices,
AI for Elderly Prediction, Virtual Reality, dan Smart Elderly Housing, di mana memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan seperti yang tertera pada presentasi pada pagi hari ini, terdapat potensi untuk Gary Smart, di mana akan mengisi gap antara eh, kelebihan serta kelemahan yang terdapat di iptek pada saat ini. Ini adalah contoh penggunaan wearable device dan sensor seperti accelerometer, altimeter, digital camera, elektrokardiogram dan elektromiograf, dan lain-lain. Serta ini yang sebelah kanan merupakan gambar contoh fungsi skematik dari perawatan lansia, meliputi pemantauan posisi dalam ruangan secara real time, pelacakan aktivitas fisik, dan tanda-tanda vital. Gary Smart sudah memiliki beberapa contoh implementasi nyata di beberapa negara. Yang pertama di South Korea, ini bernama Geriatric Care, di mana integrasi sistem rumah sakit dan perawatan rumah berbasis AI. Kemudian pemantauan status kesehatan lansia secara real time. Di Singapura ada yang bernama Silver Connect, di mana ini adalah aplikasi untuk monitoring harian lansia dan memfasilitasi komunikasi keluarga lansia dan tim medis. Di US ada Cleveland Clinic menggunakan AI untuk deteksi dini sepsis dan penyakit kronis, serta telemedicine skala besar untuk lansia di rumah. Di UK, Nottingham Smart Ward ini memiliki kontrol suara untuk tirai, lampu, dan suhu ruangan, serta kamera AI untuk deteksi dini delirium dan risiko jatuh. Kesimpulannya, tantangan dan solusi implementasi Gary Smart. Yang pertama, tantangannya yaitu literasi digital lansia dan caregiver rendah. Solusi strategisnya yaitu pengembangan antarmuka, aplikasi ultra sederhana menggunakan icon besar, bahasa lokal, dan suara panduan. Dan yang kedua yaitu pengadaan pelatihan digital dasar bagi lansia dan keluarga. Tantangan yang kedua yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi di rumah sakit daerah. Solusinya yaitu penerapan bertahap mulai dari unit tertentu terlebih dahulu, mungkin unit yang paling sering dikunjungi oleh pasien-pasien lansia, dan terjalinnya kemitraan dengan Kemenkes, swasta atau CSR untuk teknologi. Yang ketiga yaitu beban kerja nakes meningkat karena adaptasi sistem baru yang dimana bisa disolusikan dengan fase integrasi sistem secara bertahap dan pemberian insentif serta pelatihan interprofesional berbasis geriatri digital. Tantangan yang keempat yaitu risiko privasi dan keamanan data pada pasien lansia. Solusi strategisnya jelas penerapan enkripsi dan autentikasi dua lapis, dan sosialisasi literasi keamanan digital bagi pasien dan caregiver. Tantangan yang terakhir, kecurigaan atau resistensi dari pasien terhadap sistem digital. Solusinya yaitu penyertaan sentuhan humanis dan komunikasi langsung dalam setiap interaksi, serta peran tokoh masyarakat atau lokal dalam proses edukasinya. Kesimpulannya, Gear Smart merupakan inovasi rumah sakit digital yang ditujukan khusus untuk memenuhi kebutuhan perawatan lansia secara holistik dan inklusif. Urgensi pengembangan Gear Smart didasarkan pada meningkatnya populasi lansia dan kompleksitas kebutuhan kesehatannya, baik fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Teknologi digital seperti telehealth, wearable device, sistem IoT berperan penting dalam meningkatkan akses keamanan dan kualitas layanan bagi lansia. Kemudian tantangan dalam implementasi Gary Smart meliputi integrasi sistem, kesiapan sumber daya manusia, dan adaptasi budaya organisasi terhadap teknologi baru. Meski menghadapi kendala, Gary Smart memiliki potensi besar untuk menjadi model layanan rumah sakit masa depan yang ramah lansia, berbasis iptek, dan berorientasi pada kualitas hidup pasien. Ini adalah beberapa referensi sebagai sumber dari presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.